Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa bersama. Berdiri. Sebelum kita belajar, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, baik anak-anak, hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Ya, oke, semoga menyenangkan ya pembelajaran hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Iya. Nah, baik, adapun capaian pembelajaran ya, itu pada akhir fase ini peserta didik atau kalian semua di sini mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri serta mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya dan mampu menganalisis hubungan antara kondisi geografis daerah dengan karakteristik masyarakat dan memahami potensi sumber daya alam serta kaitannya dengan mitigasi kebencanaan. Nah, di mana tujuan pembelajaran kalian hari ini? Setelah melaksanakan diskusi kelompok, ya, kalian nantinya itu mampu menjelaskan pengertian daripada perubahan sosial. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk daripada perubahan sosial. Yang ketiga, ya, kalian diharapkan mampu menyebutkan contoh-contoh daripada perubahan sosial. Yang keempat itu menjelaskan penyebab daripada terjadinya perubahan sosial dan menganalisis dampak terjadinya perubahan sosial, dan tentunya yang lagi menarik di tujuan pembelajaran ini, kalian nanti melalui diskusi kelompok itu membuat digital storytelling tentang perubahan sosial seperti itu. Adapun asesmen atau penilaian daripada proses pembelajaran hari ini, nanti akan mengadakan asesmen formatif ya. Asesmen formatif ini dilakukan selama kalian melakukan proses pembelajaran ya, dalam bentuk jurnal pengamatan dan juga refleksi daripada diskusi masing-masing kelompoknya. Itu yang pertama. Terus asesmen yang kedua itu, nah jadi asesmen sumatifnya itu berupa produk. Ya, produknya itu nanti di masing-masing kelompok kalian nanti membuat digital storytelling ya tentang materi perubahan sosial. Baik anak-anak, untuk inovasi pembelajaran ya akan menerapkan digital storytelling. Nah, di mana digital storytelling itu adalah merupakan metode bercerita yang menggabungkan elemen narasi dengan media digital seperti ada gambar yang menarik, ada videonya, ada audio dan teks. Nah, di mana metode ini digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi secara menarik, ya, kreatif berdasarkan desain-desain yang nanti atau anak-anak buat nanti desainnya yang sangat menarik dan emosional melalui platform digital. Tentunya beberapa minggu yang lalu itu terjadi namanya listrik mati, ya enggak anak-anak? Ya. Nah, listrik mati itu berpengaruh enggak sama kegiatan kalian? Ya, misalkan apa? Ya tentunya itu H-1 ya, Kuningan itu terjadi ya, betul? Ya, nah jadi untuk listrik mati karena adanya beberapa faktor itu merupakan contoh apa itu? Iya, perubahan sosial yang tak direncanakan. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu ya untuk temannya. Ya, jadi untuk hari ini ya, materi yang kita bahas atau perubahan sosial ya. Bu, izin bertanya. Oh ya, silahkan Indah. Kira-kira kalau COVID-19 itu termasuk perubahan sosial yang mana? Oh ya, oke, baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Ada yang merespon? Ada yang mampu merespon itu pertanyaan Indah? Ada? Ya, silahkan. Bu, izin menjawab. Oke, silahkan dia. Ya, menurut saya COVID-19 itu termasuk perubahan sosial cepat. Iya, cepat. Baik, betul sekali. Ya, tepuk tangan dulu buat Indah dan dia. Ya, silahkan anak-anak bentuk kelompoknya. Pembelajaran pada masing-masing kelompok. Ini kalian membuat video digital itu dengan topik itu perubahan sosial. Nah, satu kelompok itu nanti menggarap daripada
satu storytelling digital seperti itu ya, cukup satu. Ingat identitas kelompoknya diisi ya. Ada pertanyaan? Ya, sebagai sumber belajar kalian menggarap digital storytellingnya. Ini Ibu sajikan video yang sudah Ibu sajikan di depan ya, kalian bisa simak. Ya, silahkan dulu. Secara objektif dengan menggunakan pikiran yang rasional. Membuat sosial lambat sebagai solusi pembuatan nanti digital storytellingnya. Ini kamu di resume dulu ya, cari poin-poin pentingnya. Bentuk-bentuk daripada perubahan sosial itu apa, itu nanti dimasukkan ke PPT-nya seperti itu ya, biar nanti tampilannya itu lebih jelas, nanti dipahami oleh teman ya. Baik anak-anak, karena kalian sudah selesai ya mendiskusikan hasil daripada digital storytellingnya di masing-masing kelompok. Nah, untuk selanjutnya silahkan yang presentasi dimulai dari kelompok 1 ya, silahkan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil materi dari kelompok kami yang berjudul perubahan sosial. Nah, sebelum saya masuk ke materinya lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit apa sih perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu memiliki makna yang cukup luas. Secara umum, perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara terus-menerus akibat sifat sosial yang dinamis dan terus mengalami perubahan. Nah, menurut para ahli, perubahan sosial, menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang mengubah nilai, sikap, dan sistem sosialnya. Nah, sedangkan menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang mengubah struktur dan fungsi masyarakat itu sendiri. Baik teman-teman semuanya, di sini kami akan menayangkan video dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu digital storytelling. Silahkan disimak ya teman-teman semuanya. Perubahan sosial budaya. Apa sih perubahan sosial budaya? Yuk tonton videonya. Sebelum masuk ke materi, ada tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari video digital storytelling kami yang sudah kami kerjai. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di kehidupan manusia dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang perubahan tersebut memengaruhi struktur dari segi masyarakat. Baik teman-teman, silakan disimak video digital storytelling kami pada video berikut. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rika dan Stani akan membawakan materi tentang perubahan sosial. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu perubahan sosial? Adanya kelompok massal yang menimbulkan korban jiwa dan rusaknya sarana infrastruktur masyarakat. Dari bentuk-bentuk perubahan sosial yang sudah kita pelajari sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial dapat mengarah pada hal-hal positif ataupun negatif. Hal ini tentu saja mempengaruhi pola dan perilaku masyarakatnya. Baik, ada feedback dari anak-anak yang lain atau kelompok yang lain? Pertanyaan? Ya, silahkan Risma. Perubahan berdasarkan arah perkembangannya. Menurut kelompok 2, apakah pengertian dari perubahan sosial progres? Baik, luar biasa sekali pertanyaannya Risma, saya izin menjawab. Jadi, perubahan sosial progres adalah perubahan yang mengarah ke arah kemajuan sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakatnya. Baik, itulah tadi ya hasil dari presentasi dari semua kelompok, luar biasa sekali ya. Kalian tentunya sudah menguasai daripada digital ya, teknologi serta pemahaman daripada materi yang sudah kalian pelajari di masing-masing kelompoknya. Oke, beri aplaus semuanya. Semangat ya, tepuk tangan. Oke. Ya.
Siapa bisa anak-anak mencoba untuk menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran kali ini yaitu perubahan sosial budaya adalah hal yang tidak bisa kita hindari di dunia sekarang, di zaman kita sekarang. Karena kita bisa mengetahui bahwa ada dampak negatif dan dampak positif yang dibawa oleh perubahan sosial budaya itu sendiri. Jadi dampak positifnya bisa membawa kita ke era kemajuan, sedangkan dampak negatifnya juga membawa beberapa bahaya di kehidupan kita di zaman sekarang ini. Oke, tepuk tangan tuh Eva, luar biasa sekali ya pendapatnya menyimpulkan dari hasil diskusi ini. Baik, apa yang sudah tadi disimpulkan di masing-masing kelompok itu sangat luar biasa sekali, Nak. Nah, jadi materi daripada perubahan sosial itu ya tiada lain itu adalah perubahan yang terjadi di seluruh struktur masyarakat tentunya yang mempengaruhi baik itu normanya, nilai sosial dan perilaku daripada masyarakat itu sendiri. Nah, di mana pengaruh daripada perubahan sosial itu yang sudah anak-anak berikan contohnya yang tadi itu akan berpengaruh atau berdampak baik itu positif dan negatif yang nantinya menuju arah terciptanya masyarakat yang lebih baik. Nah, jadi bagaimana perasaan anak-anak hari ini tentang proses pembelajaran? Ya, tunjukkan dengan ekspresi ya, emotnya yang tercantum di HP kalian. Ya, ditunjukkan, silahkan bagaimana anak-anak? Perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian? Ya.